Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dari kelas 1D Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 22053139. Sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep landasan ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM yang ada di Indonesia. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Fungsi ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi dalam pendidikan berfungsi sebagai penunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajar ekonomi yang membentuk manusia. Ekonomi yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan hidup efisien. Konsep landasan ekonomi pendidikan. Konsep landasan ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri, agar bisa menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud bila suprastruktur dan infrastrukturnya saling mendukung. Hubungan ekonomi dengan pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, manusia merupakan faktor produktif. Hubungan ekonomi dengan pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, faktor modal merupakan faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran ekonomi dalam pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Mikro sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan. Yang kedua, orang tua secara tidak sadar menggunakan prinsip untung rugi atau balas jasa dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Sedangkan makro terbagi juga atas dua bagian. Yang pertama, terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan, yaitu kerjasama antar sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan siswa. Yang kedua, munculnya sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang kaya, khususnya dalam sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu untuk bakal memasuki dunia kerja. Tujuan MBKM. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik dia soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Dasar Hukum Pelaksanaan Kurikulum MBKM. Dasar Hukum Pelaksanaan Kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru studi pada perguruan tinggi negeri, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Jenis-jenis MBKM atau Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemendikbud menawarkan beberapa program, yakni magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa merdeka, kampus mengajar dan studi proyek independen bersertifikat. Konsep MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka terbagi menjadi 3. Yang pertama, MBKM adalah kegiatan memfasilitasi hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi atau setara dengan 60 SKS. Yang kedua, 1 semester dapat diambil mahasiswa di prodi berbeda pada perguruan tinggi yang sama dengan jumlah maksimum 20 SKS. Yang ketiga, 2 semester dapat diambil mahasiswa di prodi sama maupun berbeda pada perguruan tinggi lain atau dalam bentuk kegiatan lain dengan jumlah maksimum 40 SKS. Implementasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar mulai diupayakan dan diterapkan oleh perguruan tinggi. Pokok-pokok dalam kebijakan meliputi 4. Yang pertama, pembukaan program belajar yang baru. Yang kedua, sistem akreditas perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi badan hukum. Yang keempat, hak belajar 3 semester program studi. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.